Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat dan berbahagia selalu. Masih bersama Ibu Desi Yuliani. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, makanan sehat. Subtema kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. 2. Dengan berdiskusi, siswa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. 3. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mencari informasi tentang properti tari. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain 1. Infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. 2. Infeksi bakteri dan parasit. Masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. 3. Intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. 4. Alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. 5. Penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. 6. Gangguan usus fungsional atau stres. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain 1. Buang air besar encer dan sering. 2. Kram perut. 3. Nyeri perut. 4. Demam. 5. Darah dalam tinja. 6. Kembung. Jadi, mengapa diare dapat sangat berbahaya? Diare dapat sangat berbahaya karena bisa menyebabkan dehidrasi, tubuh terasa sangat lemas, berkurangnya energi tubuh hingga gangguan sistem pencernaan yang lebih berbahaya.
Buatlah buku kecil yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Kumpulkan informasi untuk melengkapi buku kecilmu. Gunakan buku kecilmu sebagai panduan apabila kamu mendapat tugas untuk menjelaskan tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Simak percakapan mereka. Semalam aku melihat iklan obat sakit ma yang baru di televisi, Lan. Sama persis dengan obat ma yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit ma. Iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Iya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi atau 3 dimensi, testimoni dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas menyampaikan iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik banyak jenisnya. 3 jenis iklan elektronik adalah iklan radio, televisi, dan iklan internet. Salah satu unsur yang dapat digunakan untuk menarik pelanggan adalah kalimat iklan. Untuk lebih memahami mengenai ciri-ciri bahasa iklan elektronik, mari kita lihat contoh iklan berikut ini. 1. Iklan mengenai mie instan. Bila kita lihat di dalam gambar tersebut, ciri-ciri bahasa iklan yang terdapat pada iklan tersebut adalah kalimat iklan bersifat singkat, padat, menarik, dan jelas. Kedua, mengenai bimbel atau bimbingan belajar. Ciri-cirinya kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menonjolkan informasi yang penting dan jelas. Ketiga, yaitu mengenai mobil. Ciri-ciri bahasa iklannya yaitu kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menarik, pilihan kata yang tepat, dan jelas. Ketiga gambar di atas dijelaskan bahwa kalimat iklan yaitu bersifat singkat, padat, pilihan kata yang tepat, dan jelas. Jadi, dapat kita simpulkan ciri-ciri bahasa iklan elektronik yaitu 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 3. Menggunakan kata konotasi positif. 4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian, termasuk tarian daerah. Tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Ada banyak tarian daerah di Indonesia.
Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancat papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Sekarang tugas kalian adalah mencari tahu tentang properti tari yang terdapat dalam tarian-tarian yang terdapat dalam kolom di bawah ini. Kamu dapat mencari informasi terkait dengan properti tersebut di internet, buku-buku, majalah, atau dengan bertanya pada guru sebagai salah satu sumber informasi. Kerjakan di buku pendamping halaman 23. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.